teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang memilih topik dan judul dalam penulisan karya ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Sebelum mengetahui cara memilih topik dalam penulisan karya ilmiah, kita harus tahu dulu apa sih itu karya ilmiah. Nah, definisi karya ilmiah itu ditinjau dari berbagai macam sumber loh. Jadi, kita akan membahas pengertian karya ilmiah menurut beberapa sumber ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Adapun juga definisi karya ilmiah menurut para ahli loh, antara lain yang pertama, ada Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, ada Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, ada Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Dan yang keempat, ada Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Di urutan terakhir, yang kelima, ada Dr. Randus Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Dr. Randus Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Nah, jadi itu adalah pengertian menurut beberapa sumber dan beberapa para ahli. Jadi, apakah teman-teman sudah mengerti atau belum? Yang pastinya sudah kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karena tadi sudah dibahas tentang pengertian karya ilmiah, sekarang kita akan membahas yang menjadi inti dari video penjelasan ini, yaitu cara memilih topik dan judul dalam penulisan karya ilmiah. Bagaimana sih caranya? Pasti susah kan? Eits, jangan takut, kita akan membahasnya bersama. Jadi, ayo simak dengan baik video penjelasan berikut ini. Karena pembahasannya tentang topik dan judul, maka kita harus tahu dulu apa sih topik dan judul. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, topik merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Sedangkan judul adalah perwujudan spesifik dari topik. Nah, berikut cara-caranya untuk memilih topik dan judul dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, dalam memilih topik dan judul dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, topik dan judul harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti pembahasan topik dan judul tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua,
topik dan judul dikenal baik. Berarti topik dan judul yang dipilih harus yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, topik dan judul cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik dan judul yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Bagi pembaca, topik dan judul yang demikian mengandung minat untuk membacanya. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dan judul dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi ataupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Nah, setelah memperhatikan berbagai macam poin di atas, maka teman-teman dapat memilih topik dan judul yang baik dalam penulisan karya ilmiah. Berikutnya, ada beberapa contoh agar teman-teman bisa lebih mengerti. Contoh yang pertama, topiknya kenaikan harga. Judulnya, pengaruh kenaikan harga bahan pangan bagi pedagang di pasar. Contoh kedua, topiknya kenakalan remaja. Judulnya, penyebab-penyebab kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja. Dan contoh yang ketiga, topiknya COVID-19. Judulnya, dampak COVID-19 bagi para pelajar dan mahasiswa. Nah, dengan pembahasan tentang contoh pertama, kedua, dan ketiga, maka berakhir juga untuk video penjelasan ini. Dan bagi teman-teman yang belum mengerti, teman-teman bisa mengulangi video ini dan menyimaknya dengan baik, agar teman-teman bisa mengetahui cara untuk memilih topik dan judul dalam penulisan karya ilmiah. Oke, sampai jumpa.